كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini yang begitu sejuk, begitu mendayu-dayu, yang dimana kesejukan ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai kenikmatan lain yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita, kenikmatan materi, harta, kesehatan jasmani, keluarga, kebahagiaan yang semua berkaitan dengan duniawi. Allah telah berikan kepada kita semua sehingga kita hidup dalam keadaan berbahagia pada hari ini. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan terbesar yang sering kali kita lupakan adalah kenikmatan Islam. Kenikmatan menjadi seorang muslim. Yang ternyata kenikmatan ini merupakan puncak kenikmatan di dunia menjadi seorang muslim. Karena di akhirat kelak orang-orang kufar berani membayar dengan emas sepenuh bumi untuk menukar dengan kenikmatan keislaman yang kita miliki saat ini. Kisahnya ada di dalam surat Al-Baqarah, terkenal sekali. Kenikmatan inilah yang patut kita jaga. Kenikmatan yang apabila sudah kita resapi, kita dapatkan, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsad, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, dia seorang beriman, dia seorang berislam, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang sangat baik. Tentu syaratnya adalah mukmin dan mengamalkan amalan soleh dari A sampai Z yang diatur oleh Islam. Janji Allah, kami akan membuat dia hidup hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Para ahli tafsir banyak menafsirkan kehidupan yang baik itu harta yang halal dan lain sebagainya. Dan disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan satu kalimat yang dimana mengarahkan kepada kebahagiaan di dunia ini. Maka hidup seorang mukmin apabila dia beramal soleh dengan keislaman yang dia miliki saat ini, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW,
dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang bahagia. Itu janji Allah. Nggak cukup sampai di situ. Itu balasan di dunia, balasan di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas dia dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dia amalkan. Artinya berpahala berlipat ganda. Dan artinya juga di jannah, di surga, berkali-kali lipat kenikmatannya yang didapatkan oleh seorang mukmin dari dunia, kenikmatan dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama, telah sungguh beruntung orang yang sudah berislam, orang yang menjadi seorang muslim, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Sungguh beruntung seorang yang telah menjadi muslim. Wa ruziqa kafafan, dia diberikan rizki yang cukup. Wa qana'allahu bima atah, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Seorang muslim harus merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh bahagia kehidupan seorang mukmin. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling utama menjaga keimanan dan keislaman seorang mukmin, kita ya, seorang muslim, adalah dengan menjaga tauhid. Karena kita tidak diperintahkan di dunia ini melainkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Mereka manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Tidak dipinta apapun sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dituntut untuk jadi direktur. Tidak dituntut untuk menjadi orang terkaya di dunia. Tidak dituntut untuk menjadi orang paling populer di dunia. Tidak. Allah hanya menginginkan kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi seorang mukmin yang mempertahankan ibadahnya kepada Allah secara ikhlas, itulah tujuan kita di dunia ini. Itulah tujuan kita di dunia ini. Salah satunya yang paling harus kita pertahankan adalah tauhid kepada Allah. Apa itu tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah di dalam 3 hal. Yang pertama, rububiyah. Rububiyah adalah kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, mengatur alam semesta. Setelah menciptakan, Allah mengatur. Yang ketiga, kita meyakini bahwa Allah memiliki seluruh alam semesta ini. Sehingga sesuatu, apapun, kita nisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita sendiri. Kemampuan makhluk, maka kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan makhluk. Allah lah yang menjaga negeri ini aman. Terkhusus kawah ini aman, Allah yang memiliki. Dan seterusnya. Itu tauhid. Tauhid rububiyah yang pertama. Sehingga kita tenang ketika kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid yang harus kita jaga adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid yang dimana ketika kita beribadah kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat untuk Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, infak untuk Allah. Semuanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid yang dimana kita mengesahkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini menjadi misi utama para nabi diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Para nabi ini diutus tugasnya satu, mengajak umat manusia bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap zaman, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An i'budullaha, agar mereka menyerukan untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, yaitu kesyirikan. Berarti ada satu tugas utama para nabi dan rasul, bukan membimbing umat manusia menjadi orang paling populer atau memperbanyak harta, bukan, untuk bertauhid. Sedang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tugas utama para nabi adalah menjauhkan kesyirikan dari umat manusia. Apa itu syirik? Syirik adalah lawan dari tauhid, mempersekutukan Allah. Syirik terbagi menjadi dua, besar dan kecil. Adapun syirik besar, mempersekutukan Allah dan membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengira bahwasannya ada yang menciptakan selain Allah. Kita mengira bahwasannya ada yang berhak diibadahi selain Allah. Itu adalah syirik, dan syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Maka kita wajib menjaga diri kita dari kesyirikan. Adapun syirik kecil, contohnya, jika kita menisbatkan seluruh kemampuan pada diri kita, jika seandainya bukan karena saya, masjid ini tidak akan berdiri, itu adalah syirik kecil. Maka tidak boleh kita mengucapkan di luar kemampuan kita. Kita ganti kalimatnya. Jika bukan karena Allah, kemudian saya, maka masjid ini tidak akan berdiri. Maka itu selamat dari syirik kecil. Segala sesuatu kemampuan yang Allah lebih berhak atas itu, maka kita nisbatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan langsung kepada diri kita sendiri. Jika langsung dinisbatkan kepada diri kita sendiri, itu adalah syirik. Walaupun syirik kecil, dosanya besar. Maka para nabi dan rasul, tugas utamanya menyingkirkan hal-hal seperti ini dari tubuh manusia, dari hati manusia. Syirik besar, syirik kecil. Utamanya misalkan perdukunan, menggunakan jimat-jimat. Itu kan menandingkan Allah dengan sesuatu yang berupa barang yang tidak mungkin memiliki madarat dan mafsadat. Tidak mungkin. Nah, itu adalah tauhid. Dan menjauhkan kesyirikan itu adalah tugas para nabi dan rasul dari zaman dahulu. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal-hal seperti ini, insya Allah Islam kembali akan cemerlang. Islam kembali akan berjaya. Yang dimana kejayaan Islam bermula dari pemahaman kita kepada tauhid, bermula dari pemahaman para umat manusia kembali kepada tauhid yang murni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di khutbah yang kedua kali ini, insyaallah
Khatib akan menjelaskan terkait dengan kecemerlangan dan kejayaan Islam ada pada umat yang bertauhid. Kecemerlangan, kejayaan sebuah umat tidak ditinjau dari banyaknya profesor, banyaknya ilmuwan muslim. Tidak, bukan itu. Tetapi kembali kepada tauhid dan keimanan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk sebuah lembah, penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Maka keberkahan, kejayaan Islam ada pada umat yang bertauhid. Ada pada umat yang selalu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka mari sama-sama sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan dengan semaksimal mungkin sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada kita di akhirat, kita sudah tidak ada hujah lagi buat kita. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita tidak menjawab kecuali kami telah mentauhidkanmu ya Allah di dunia. Kami telah menjauhkan kesyirikan untukmu. Sehingga di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertauhid dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disimpulkan dari khutbah kali ini ada 3 hal kesimpulan yang besar. Yang pertama, kenikmatan di dunia ini kita sebagai umat manusia bukanlah harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tetapi keislaman yang sudah kita miliki saat ini. Kesimpulan yang kedua, penjagaan yang terbaik untuk keislaman kita adalah melakukan tauhid, melaksanakan tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa kejayaan umat Islam akan kembali kepada Islam, akan kembali kepada kita ketika kita mengamalkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, yang baik dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Karim, Allahumma ansurna ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Allahumma ya Allah ya Karim, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimis shalah.